Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kepahyang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Kepahyang, dan yang terhormat calon guru penggerak angkatan 9 serta rekan-rekan sejawat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana berkat beliaulah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Tuti Gustini SPD dan Ibu Nur Hasanah SPD. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipadu oleh Ibu Sri Hartini MPD. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada Bapak Ibu dan hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Marwan SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, dewan guru, staf TU SMP Negeri 1 Kepahyang,
Dan yang luar biasa yang kami banggakan Ibu Pro dan Ibu Putih selaku CGP SMP Negeri Sumber Payang. Puji syukur marilah kita panjatkan karena Tuhan yang Maha Kuasa yang mana pada hari ini telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, kesempatan, meskipun cuaca yang mendung, dingin-dingin seperti ini kita dapat hadir di ruang multimedia dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan PGP, yaitu merupakan budaya positif yang menjadi positif yang nanti akan dipandu nanti oleh calon guru penggerak kita Ibu Nur dan Ibu Putih. Salam dan salam tidak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk jalan kebenaran dalam kehidupan kita semua untuk hidup dalam iman dan Islam. Semoga selalu bersabarnya dan akan bersyafaat di yaumil akhir nanti. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada calon guru penggerak yang telah mengadakan kegiatan kita pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan guru staf TU yang telah hadir mendukung kegiatan calon guru gerak di SMP Negeri Surabaya, yaitu mendukung kegiatan Ibu Nur dan Ibu Titi yang sedang dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan mereka dapat melaksanakan tugas-tugas selaku calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak. Kemudian juga harapan kita semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan tanpa kendala apapun. Mudah-mudahan karena kami yakin sekali kawan-kawan semua guru yang luar biasa, strategi yang luar biasa ini ada Pak Yogi, juga dari Perpus dan Ibu Bungsu telah hadir itu Perpus yang hebat gitu ya. Itu budaya positif di sana. Kita baru datang saja disambut apa marwah itu termasuk budaya positif salah satunya. Kemudian juga nanti harapan kita kepada kawan-kawan semua yang belum mengikuti guru penggerak, jika memang masih ada nanti mencoba kawan-kawan dapat mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Karena memang payah ya guru penggerak kita lihat saja tadi mukanya cerah sedikit. Nah, sekarang mereka itu bebedak aja pun agak kurang. Ya, payah aja bebedak lagi. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga yang terakhir ini ada perlu kamu harus tahu bahwa pada hari ini adalah merupakan hari ulang tahun Ibu. Jadi mungkin saja nanti kamu istilahnya itu nyanyi-nyanyi, tidak tahu saja nanti karena saya sendiri ada acara lagi di luar, ada 3 acara ini sekarang, ada di SMP 2, ada di SMP dan ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dengan lancar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan itu saja yang bisa disampaikan. Dari kurang maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun, Nur ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan arahannya pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hamdani SPD. Kepada Pak Hamdani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai membaca doa, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT dengan membaca istighfar dan melanjutkan dengan membaca ulumul kitab Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi summa ila arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ثم إلى الأرض. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك شاء قريب مجيب الدعوات ويا قدر الحاجات يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di ruang multimedia SMP Negeri 1 Kebayoran, ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilaksanakan oleh Tuan Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Tuti dan Ibu Nur Hasan S. Sarjana Pendidikan, ya Allah. Mudahkanlah kegiatan kami, ya Allah. Berilah berkah pada kegiatan kami, ya Allah. Tambahkan ilmu bagi kami, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afina al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan doa. Semoga doa kita pada hari ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, apabila saya terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, saya akhiri. Wallahumma fiq ilal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 oleh Ibu Tuti Gustini SPD selaku pemateri pertama. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kebayoran, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kebayoran, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak Ibu untuk repot pada kegiatan kami ini. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat pagi ini?
Kalau begitu kita tes tepuk konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Alhamdulillah, berarti sudah konsentrasi ya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami ya, saya Tuti Gustini dengan Ibu Nur Hasanah akan menyampaikan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di SMP Negeri 1 Kepahyang. Pada konsep inti budaya positif ini ada beberapa yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu perubahan paradigma ya, perubahan paradigma dalam pembelajaran. Berikutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Hal inilah yang akan kami sampaikan nanti berdua dengan Ibu Nur Hasanah. Pembelajaran paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini paradigma baru dalam pembelajaran itu kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Terkadang kita memberikan pelajaran sesuai dengan keinginan kita. Dan kemudian ini adalah profil pelajar Pancasila yang saya yakin kita sudah sangat kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya sebatas kebersihan, tetapi lebih membangun kolaborasi dan kerjasama antara murid maupun dengan guru. Berikutnya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nilai-nilai yang nanti kita harapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam diri anak didik kita, sehingga menjadi suatu budaya dan membentuk sebuah karakter yang baik. Next. Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Di sini ada 4 miskonsepsi yang bisa jadi di dalam keseharian kita melakukannya. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita memerintah anak ya untuk tidak melakukan sesuatu hal dan anak mengikutinya, itu bukan berarti kita sudah bisa mengontrol anak tersebut. Bisa jadi pada saat itu anak itu mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Namun ketika di luar dari pengawasan kita, mereka akan melakukan hal itu lagi. Di sini artinya kita harus membangun kesadaran dari dalam diri anak tersebut untuk menumbuhkan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang baik. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Saya rasa itu juga tidak benar ya Bapak Ibu ya. Karena bentuk dari penguatan positif di sini berupa bujukan atau rayuan. Jadi kita mengajak anak dengan membujuk dan merayu untuk tidak melakukan hal buruk. Namun kembali lagi pada diri anak tersebut. Kalau belum muncul motivasi dari dalam diri anak, itu akan terulang lagi. Yang ketiga adalah ilusi bahwa
Kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita menggunakan kritik dan membuat rasa bersalah untuk mengontrol murid, ya, itu membuat anak merasa dirinya itu begitu buruk. Dan kita mengarahkan anak tersebut menuju identitas yang gagal. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini orang dewasa termasuk kita. Kita sebagai guru dan juga kita sebagai orang tua. Terkadang kita merasa mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk melakukan hal yang baik dengan memaksa. Namun dampaknya anak memang benar tidak bisa dipaksa. Itu akan membentuk suatu permusuhan atau perlawanan. Next. Masih semangat ya? Sekarang Bapak Ibu kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini bisa jadi juga kita sering melakukannya ya di dalam stimulus respon. Jadi mari kita merubah paradigma kita menuju teori kontrol. Seperti realitas kebutuhan kita sama, namun pada kenyataannya apa? Realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang tidak baik. Itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi kita kembali ke teori kontrol tadi, bahwa sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dari saya bisa mengontrol orang lain, itu ternyata orang lain tidak bisa mengontrol kita ataupun kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan yang gagal. Nah, di sini pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sini pola pikir menang kalah ya. Mari kita ubah pola pikirnya menang-menang, atau biasa dalam bahasa Inggris itu win-win solution. Next. Tepuk satu. Nah, artinya masih fokus. Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mungkin selama ini dalam bayangan kita bahwa disiplin itu kita harus seperti apa. Sedangkan makna dan kata dasarnya disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun hukuman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dapat kita terapkan di sekolah kita. Disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai yang secara umum. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah kegiatan di sekolah kita yang sudah menjadi pembiasaan, seperti pembacaan surah Yasin pada hari Jumat ataupun tausiah. Dan untuk anak-anak kita yang non-muslim, mereka ada kegiatan kerohaniannya, dan di sini juga kegiatan gotong royong. Kita harapkan nanti nilai-nilai kebajikan ini akan dapat tumbuh subur dalam diri anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kembali lagi kita mengkaji pada diri kita, mungkin saja kita melakukan salah satu dari motivasi ini untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Saat guru memahami ketiga perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti motivasi itu berasal dari luar diri anak atau motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal atau motivasi yang dari dalam diri anak agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Terkadang kita memang butuh rasa untuk dihargai dalam bentuk penghargaan. Namun salah satu motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, mereka merasa seperti dihukum. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita ke keyakinan kelas. Alhamdulillah kalau di sekolah kita sudah menerapkan keyakinan di kelasnya masing-masing. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau zaman kita sekolah dulu, kita sangat akrab dengan peraturan kelas. Benar Bapak Ibu? Peraturan kelas dibuat ketika tidak dilakukan melanggar aturan, kita dapat mendapatkan hukuman atau sanksi. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas ini guru sangat berperan aktif Jadi
Terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita hindari kata-kata jangan atau tidak boleh. Terus keyakinan kelas yang dibuat itu hendaknya sedikit agar bisa mudah diingat dan dijalankan. Selanjutnya kita sesuaikan kondisi kelas dan sekolah sehingga juga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas dari kelas 9B. Mulai dari proses membuat keyakinan kelas, mengubah kata negatif menjadi kata positif, berbentuk positif, membuat satu keyakinan menjadi sebuah kesepakatan. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Nur Hasanah, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan materi, giliran saya. Ya, materi yang selanjutnya sebelum kita mulai kita speaking dulu. Silakan berdiri biar semangat. Posisinya boleh digeser dulu. Ya, agak kasih ruang karena ada gerak-gerak dulu. Ya, kan? Tidak ada goyang pada. Ya, udah bergerak. Semoga tetap semangat. Ya, materi selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Sebagai makhluk hidup kita memiliki kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan kesehatan. Nah, ini ada kasus, misalnya salah satu murid itu Doni sering mengambil bekal makanannya. Kemudian gurunya bertanya. Nah, apabila jawaban Doni itu ketika ditanya guru adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua,
adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini adalah kebutuhan, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, sama dari kasus yang Doni tadi, kira-kira ya pertanyaan yang akan muncul jika ditanya guru adalah, dalam kasus Doni tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal makanan temannya karena dia merasa senang dan temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan ke tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya juga memperhatikan Doni, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, adalah penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, kalau kita hubungkan dengan kasus tadi, yang Doni tadi, maka di sini jawaban Doni, kalau dia menjawab dia akan merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut atas keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lalu yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi. Menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, dari kasus yang tadi juga, kalau Doni ditanya dan jawabannya adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa anak-anak. Dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi dan suka bermain, juga suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun, mereka masih terlihat lucu. Nah, dari kasus Doni tadi, jika Doni menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, kenapa ia melakukan itu,
Kalau ia menjawab karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, pada posisi penghukum, guru akan menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kemudian juga dengan menggunakan kata-kata atau nada-nada yang tinggi. Lalu yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan terlihat lebih lembut, tidak sekeras yang penghukum tadi. Di posisi ini, murid akan memiliki nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kemudian, posisi yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, di sini guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Ya, jadi seperti berbicara dengan temannya saja. Lalu yang keempat, sebagai pemantau. Nah, pada posisi ini, guru mengawasi dan bertanggung jawab atas murid yang diawasinya. Yang kelima, posisi manajer. Pada posisi manajer ini, guru akan berkolaborasi dengan murid. Bagaimana kalau ada murid yang bermasalah, mereka akan berdiskusi untuk memperbaiki masalah yang ada. Nah, ini adalah contoh kata-kata dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, mungkin kata-katanya yang akan muncul adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, di situ ada ancaman. Ya. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Kita belum tanya apa-apa sudah bilang anaknya salah. Dan yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi itu satu arah, ya, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang muncul mungkin adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kita berkata kepada anak seolah-olah anak itu akan muncul nanti rasa bersalahnya dari kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga, sebagai teman. Kata-kata guru, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti jangan lupa lagi ya. Nah, ini sebagai teman. Harusnya juga ya kita bisa berteman dengan murid. Selanjutnya, sebagai pemantau. Kata-katanya adalah, kamu tahu kan peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi kalau anak berbuat salah, nah kita tanyakan dulu konsekuensinya apa kalau sudah tahu. Nah, tapi dalam pemantauan guru harus tetap mantau. Yang terakhir, ini adalah posisi yang diharapkan kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi seorang manajer. Nah, di sini kata-katanya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Artinya kita berdiskusi dengan anak supaya anak bisa berpikir dan cari solusinya. Nah, selanjutnya ini ada kalimat. Nah, kira-kira dengan kalimat ini
kita berada di posisi yang mana dari 5 posisi yang ada tadi. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Mana? Kira-kira Bapak Ibu di posisi mana? Ya, Ibu Ismala Dewi. Menurut saya, kalau kita mengatakan pada murid saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat rasa bersalah. Supaya murid itu merasa bersalah, dia memang merasa telah membuat kesalahan dan mengecewakan orang-orang lain di sekitarnya. Iya, tepat sekali. Hebat sekali Ibu Ismala Dewi. Ya, jadi itu ya. Dengan perasaan lembut, kita bilang ke anak, kita kecewa, jadi anaknya merasa, oh iya saya benar-benar bersalah. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, kamu tidak membuat PR. Lari keliling lapangan basket 2 kali. Nah, kira-kira ini kita sebagai guru berada di posisi mana? Ya, Pak Hamdani. Siapa? Pak Hamdani. Ya, silakan. Pak Hamdani. Tapi tidak pernah dilakukan ya, Pak ya? Insya Allah tidak. Nah, Menurut saya posisi kontrol yang kita miliki, kalau kita menyampaikan dan tidak membuat PR, lari keliling lapangan basket 2 kali, itu berarti dalam posisi penghukum. iya, penghukum. Jadi langsung saja ya, langsung saja kita kasih hukuman tanpa kita tanya dulu kenapa dia tidak membuat PR, ya kan? Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, kira-kira di posisi mana kita kalau kita mengungkapkan kata-kata tersebut? Siapa? Ibu Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti kita mengajar anak dulu sebagai teman. Iya, membujuk. Iya. Iya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Sri. Jadi membujuk anak sehingga kita anggap sebagai teman. Ya. Selanjutnya, nah ini mungkin dulu ya kita pernah melakukannya. Tapi dengan adanya ini tidak bisa ini berarti ini tidak akan terjadi. Jam istirahat kamu mengerjakan tugas ini dulu ya. Jadi teman-temannya istirahat, dia mengerjakan tugas di dalam kelas. Kira-kira berada di posisi kontrol yang mana kita kalau ada kita berbicara seperti ini? Ya, Pak Andre. Baik, untuk posisi kontrol, apakah saya dengan pertanyaan jam istirahat kamu mengerjakan tugas ini dulu, itu sebagai pemantau? Ya. Sebagai pemantau ya. Ya, betul sekali Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Jadi sebagai pemantau ya. Selanjutnya ini ya. Posisi kontrol apakah saya? Yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kalau ada kalimat tersebut, kita berada di posisi mana kalau anak kita ada bermasalah? Ya, Bu Beni silakan. Saya itu masuk ke dalam posisi manajer. Manajer, iya hebat sekali. Terima kasih Bu Beni. Ya, jadi kalian ini pada posisi manajer. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat ya perlahan-lahan berusaha untuk bisa menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah terhadap anak murid kita. Ya. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau mereka memiliki tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lesson 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan kepada anak kita. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak sehingga dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak melakukan suatu kesalahan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik karena berdiskusi bersama. Selanjutnya, restitusi merupakan fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi dia bisa diterima kembali di kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Karena tadi juga sudah kita membuat tentang keyakinan kelas. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi anak jangan takut untuk mengakui kesalahannya karena itu adalah proses dari belajar. Kalimat atau kata-kata yang mungkin muncul sebagai guru adalah yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu atau melakukan kesalahan. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu mungkin kalimat yang bisa kita sampaikan untuk menstabilkan identitas murid yang mengalami permasalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, guru dapat menyampaikan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini mungkin kata-kata yang bisa disampaikan guru untuk validasi tindakan anak yang salah tadi. Yang ketiga,
Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini didasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari diri anak tersebut. Nah, kata-kata yang muncul itu bisa berupa, ada nih, bisa bantu? Yang pertama, Yang pertama, guru berkata, apa keyakinan kelas kita? ya, jadi guru menanyakan kepada murid. Kesalahannya dihubungkan dengan keyakinan kelas yang mereka sudah buat secara bersama-sama. Selanjutnya Pak Andre mungkin bisa bantu. Kata yang kedua yaitu contohnya seperti nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, nilai-nilai dari kesepakatan kelas tadi yang sudah mereka sepakati bersama juga. Apa kira-kira yang mereka lenceng ibaratnya ya? Yang ketiga, ya silakan Bu Yuda. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Iya, seperti apa gambaran kelas yang mereka impikan sehingga mereka tidak berbuat kesalahan lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, ya Ibu Isda. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sehingga mereka bisa berpikir dan mencari solusi, mereka menginginkan menjadi pribadi yang lebih baik mungkin seperti itu. Dan ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Silakan mohon ditonton dulu. Ini sudah ada contohnya yang Ibu kejadian di kelas ya. Nah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, sekarang coba harus ceritakan apa yang terjadi. Nah, terus kenapa nih? Bagaimana perasaan ini? Kira-kira apa rasanya harus ngomong? Oke, terus masih ingat tidak? Dulu di awal tahun pelajaran kita pernah membuat keyakinan kelas yang kita harus bersama. Masih. Apa salah satu keyakinan kelas yang berhubungan dengan kejadian yang kita lakukan? Ya, jadi kita harus menghargai pandangan saling menghargai. Terus kalau sudah tahu keyakinan kelas mana yang harus didapati, kan? Nah, bagaimana ke depannya? Apa yang akan kamu lakukan? Oh ya, terus di harus akan minta maaf kepada teman yang harus mengingatkan saya. Iya, bisa. Nah, itu adalah langkah yang lalu mereka kan harus akan melakukan hal itu tidak menginginkan seseorang lagi. Ya, misalnya harus janji ya kan. Nah, dipercaya harus tidak akan melakukan lagi. Nah, yang dapat menghargai dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Harus ya. Sekarang harus ya itu sedikit drama yang kami buat tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, dengan menerapkan itu anak tidak merasa bersalah, kemudian anak juga berusaha untuk menimbulkan motivasi dalam dirinya sehingga dia akan berusaha menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulang kesalahan lagi, dan juga diharapkan juga anak kita selalu mengingat untuk berpegang kepada keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama sehingga mereka akan menjadi lebih nyaman dan bahagia di kelas. Nah, demikian tadi materi saya.
sedikit penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sedikit pantun penutup. Melihat bunga di taman desa, begitu indah berwarna putih. Saya ucap maaf bila ada salah kata. Akhir salam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Zilpa, tadi Mem dengar laporan dari ketua kelas, katanya Zilpa melempar buku Andre, benar begitu? Iya Mem, soalnya dia sering isengin saya Mem. Oh begitu. Di sini Mem tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Jika Mem berada di posisi kamu, mungkin juga Mem begitu. Iya Mem. Sekarang, mari kita pikirkan tindakan kamu yang melempar tas teman itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Mem. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dah? Tahu Mem, saling menghormati teman antar sekelas. Betul sekali nak. Menurut kamu saling menghormati antar teman sekelas itu penting tidak? Penting Mem. Nah baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa kecewa atau marah? Harus lebih sabar, jika ada yang menjahili saya akan lapor dengan guru atau wali kelas Mem. Oke, tepat sekali tindakan kamu ya nak. Semangat. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Mem. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilpa Azahra dari kelas 9B. Saya sangat senang berdiskusi dengan Mem Tuti bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan saya. Dari diskusi tersebut, saya menyadari kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih Mem Tuti atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nak. Silakan duduk Darel. Kamu tahu alasannya kenapa Mem panggil ke sini? Tahu Mem. Oke, coba kamu ceritakan apa yang terjadi sama kamu belakangan ini. Darel sering tidak sekolah Mem tanpa keterangan. Kenapa sering tidak sekolah nak? Karena Darel sering bangun kesiangan Mem. Oh begitu. Kenapa bisa sampai kesiangan? Karena Darel sering main game sampai larut malam Mem, jadi susah untuk bangun pagi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Darel akan mengurangi bermain game agar tidak larut malam lagi Mem. Dan Darel juga akan meminta orang tua Darel untuk membangunkan Darel lebih awal lagi Mem. Bagus ya nak, itu sudah merupakan langkah yang tepat. Sekarang Mem mau tanya sama kamu, dari hal yang sudah kamu lakukan itu, keyakinan kelas mana yang sudah tidak kamu patuhi? Tahu Mem, Darel tidak disiplin Mem. Oke, sekarang bagaimana ke depannya? Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak Mem, Darel akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah ya nak ya, Mem percaya sama kamu dan Mem berharap kamu bisa berubah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Mem. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darel Ahrando dari kelas 9C. Saya senang sekali berdiskusi dengan Mem Tuti tentang bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya juga menyadari kesalahan saya dan saya juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih Mem Tuti atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelum mulai, ya, memang mau tanya dulu, kira-kira kalian itu masih ingat tidak apa beda keyakinan dan peraturan kelas? Coba, kalau peraturan apa? Ya, silakan. Peraturan adalah hal yang harus dilakukan dengan adanya paksaan dan jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi. Oke, luar biasa. Bahwa peraturan itu dibuat ketika kita melanggarnya ada sanksi yang kita terima. Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Apa itu pengertiannya? Ya, Amel, silakan Mel. Keyakinan kelas adalah hal yang dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan. Hal sesuatu yang kita yakini ya kita lakukan secara sadar. Jadi itu tanpa ada paksaan berdasarkan dari diri kita sendiri. Apa yang kita yakini yang akan kita lakukan, tentu saja hal itu yang baik. Oke. Sebelum kita mulai, coba perhatikan dulu. Nah, ini ada sedikit pemahaman tentang keyakinan kelas. Apa itu? Siapa yang bisa membacakan? Yang suaranya yang keras boleh membantu membacakan agar temannya bisa memahami bersama. Amel lagi, wah luar biasa. Silakan Amel. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bangsa maupun juga agama. Oke, terima kasih Amel. Jadi ya nak, keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, ya, universal yang bersifat umum, yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan, juga bisa secara tertulis. Tersurat itu tertulis, ada bentuknya ya. Itu terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, sekarang mari kalian pikirkan, kalian bayangkan mau membuat kelas seperti apa. Kita di sini selama 1 tahun ke depan. Jadi tentu saja kalian ingin sebuah kelas yang nyaman, benar? Iya. Ingin nanti dengan teman-temannya kolaborasinya seperti apa? Ingin dengan gurunya seperti apa? Silakan kalian pikirkan yang benar-benar berasal dari diri kalian. Mau bentuk kelas nanti seperti apa? Sehingga di dalam pembelajaran, di dalam bergaul bersama teman di kelas ini muncul kenyamanan ya. Akan membagikan sticky note seperti biasa. Buat apa yang kalian harapkan terhadap kelas kalian nantinya. Boleh membuat lebih dari satu apa yang kalian harapkan ya. Sudah selesai membuat kesepakatan yang kalian harapkan? Sekarang apa yang sudah kalian tulis kita tempel ke depan, terus kita simpulkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Silakan mulai dari mana ini yang menempelnya? Mulai dari sini boleh? Ayo. Ini juga ya. Yang sudah selesai, silakan tempelkan ke depan.
kalian yang kalian buat. Coba kita lihat dulu apa yang sudah kalian tulis di sticky note ini dengan harapan nantinya bisa menjadi sebuah keyakinan kelas yang dapat kalian jadikan pedoman ya. Yang pertama ini ada selalu membuang sampah pada tempatnya. Kita lihat yang mirip-mirip dulu ya, ada nggak selain ini? Ada ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kira-kira dari harapan untuk membuang sampah pada tempatnya apa yang kalian harapkan dari ini? Keyakinan apa yang bisa untuk dijadikan di kelas ini? Mempunyai kelas yang bersih. Artinya, kita lihat dulu keyakinannya. Berarti keyakinan kelas yang kalian harapkan itu menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas termasuk juga orangnya. Berarti kebersihan diri dan lingkungan. Oke, itu yang pertama ya. Oke, luar biasa. Membuang sampah untuk keyakinan kelas hari ini kita mendapat 5 ya. Ini yang kalian yakini dan yang kalian harus jalani dan patuhi. Yang pertama itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terus yang kedua berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran berdasarkan keyakinan masing-masing. Terus adanya empati dengan sesama ya, dengan teman, dengan guru. Terus menghargai dan menghormati guru dan teman. Nah, ini rasanya ini masuk ke yang pertama ya. Coba kita lihat dulu apa yang masih ketinggalan. Nah ini datang sekolah tepat waktu. Oke, berarti ini yang kelima ya. Oke, demikianlah kesepakatan kelas pada hari ini. Kita menghasilkan 5 keyakinan kelas dengan harapan ini dapat membuat kalian merasa nyaman berada di kelas 9E ini. Ya. Jadi memang saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syiran Aulia dari 9B. Saya senang sekali dapat ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas kami. Di kelas 9B dan wali kelas kami, Mem Tuti, kami diberi kesempatan tentang apa yang bisa kami berikan dalam keyakinan kelas. Sesuai dengan nilai-nilai yang kami sadari bahwa keyakinan kelas tersebut penting dan dapat kami lakukan. Semoga keyakinan kelas tersebut dapat menjadi paduan kami dalam berperilaku sehingga kelas kami menjadi aman, tertib, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pahya, yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf TU SMP Negeri 1 Pahya, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul merubah insecure menjadi bersyukur. Apa itu insecure? Insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Bagaimana cara menghilangkan rasa insecure itu pada diri kita? Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seseorang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, baik kesempurnaan materi, intelektual, maupun fisik. Tapi seperti di era globalisasi saat ini, fisik seringkali menjadi masalah bagi seseorang. Jika tidak sesuai dengan standar umum, mengakibatkan ketidaknyamanan pada dirinya yang berujung pada rasa insecure. Bentuk tubuh, warna kulit, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat akan dikatakan buruk apabila tidak mencapai standar umum pada masyarakat pada era sekarang. Biasanya orang yang insecure akan menghindari kontak dengan orang lain karena merasa dirinya paling rendah dan paling buruk dari orang lain. Hal itu terjadi karena keseringan membandingkan dirinya dengan orang lain. Dirinya hanya fokus pada kekurangan yang dimiliki tanpa melihat potensi yang ada pada dirinya sendiri. Ada beberapa cara untuk menghindari rasa insecure itu. Yang pertama, menerima diri sendiri, di mana penerimaan diri sendiri adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diatur dan ada porsinya masing-masing. Apabila seseorang sudah mencintai diri sendiri, kata-kata buruk dari orang-orang tidak akan berarti apa-apa bagi dirinya. Kedua, memaksimalkan kelebihan, di mana tiap orang itu memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Daripada berfokus pada kekurangan dan terus-menerus mengikuti standar masyarakat, lebih baik itu dialihkan dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena terlalu mengikuti standar umum atau sesuai keinginan orang lain akan membuat kita kehilangan jati diri. Ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena masing-masing orang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana warna kulitnya. Kita boleh melihat kelebihan orang lain sebagai motivasi, tapi jangan membuat seolah-olah itu menjadi kelemahan bagi diri sendiri, karena manusia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak menjadikan perbedaan sebagai ajang perbandingan diri yang berujung pada rasa tidak percaya diri dan tidak bersyukur. Kelima, atau yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri tausiah ini, izinkan saya menyimpulkan bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama berhenti untuk insecure dan ubah insecure menjadi bersyukur.